من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بالدارين آمين. Ila qala al-khuluqul hasan. Jadi pembahasan tentang apa itu akhlak yang baik. Kemarin sudah dijelaskan apa bedanya antara al-khuluq dengan khalq. Ya. Kalau al-khuluq itu perangai, sifat, akhlak, dan al-khalq itu adalah tampilan fisik, ya, zahir. Kalau khuluq itu batin. Kemudian di sini disebutkan bahwa tidak ada yang manusia yang mempunyai dua sifat yang bagus zahir dan batinnya, khalqan wa khuluqan, seperti yang dimiliki oleh Sayyidina Muhammad SAW. Dia manusia yang sempurna, zahirnya bagus, batinnya juga lebih bagus lagi. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Qala fihi Hasan radhiyallahu taala anhu, sampai situ kita baca kemarin. Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu menyebutkan di dalam sebuah bait syairnya, khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Engkau diciptakan bersih dari segala aib, celah. Nabi itu ketampanannya enggak ada celahnya. Ya. Kalau kita lihat orang itu tampan, pasti ada kurangnya. Ya, ada kurangnya. Tapi Nabi enggak ada. Ya. Kalau orang melihat orang ini tampan, fisiknya begini, matanya bagus, ini bagus, berarti ada yang kurang. Tapi tidak untuk Sayyidina Muhammad. Khuliqta, engkau diciptakan mubarra'an, bersih dari min kulli aibin, bersih dari segala celah. Ya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seolah-olah tampilanmu, tampilan Nabi Muhammad, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan sekehendakmu. Jadi kata Hasan bin Thabit, seolah-olah engkau diciptakan sekehendakmu, gitu. Jadi dari indahnya itu nggak ada kekurangan sedikit pun tampaknya. Ya. Kalau mau tahu keindahan bait syair ini begini, bagaimana kalau kita diberi wewenang oleh Allah untuk merubah wajah kita, kira-kira berubah nggak? Kira-kira Allah beri wewenang, terserah, ayo dirubah nih wajah yang ada ini, kita rubah. Fadhal yang jamaah Al-Ikhlas, ya, boleh merubah wajahnya masing-masing. Kira-kira berubah nggak? Tapi ingin yang agak muda lagi ya, muda, udah tua. Alhasil akan berubah. Buktinya apa? Kita pengen berubah itu, ada aplikasi di HP itu merubah wajah. Oke, ya. Gitu ya. Yang nggak punya jenggot kasih jenggot gitu. Ya. Atau yang punya jenggot bisa klimis. Ya. Yang warnanya nggak terlalu terang jadi terang. Kan gitu. Ada aplikasi ya kan? Ya. Berarti memang manusia itu nggak pernah puas dengan wajah yang ada ini, nggak pernah puas. Berarti Sayyidina Hasan bin Thabit itu bagaimana melihat wajah Rasulullah SAW begitu mencengangkan wajahnya. Masya Allah, gantengnya itu luar biasa, gitu ya. Tampannya itu luar biasa. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menatap wajahnya. Ya. Jadi orang katakan ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seolah-olah engkau diciptakan sekehendakmu.
Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Razaqana Allah kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi sa'iri ahwalih. Mudah-mudahan Allah muallif di sini mendoakan kita, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Taala kesempurnaan dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW, zahiran wa batinan. Zahir dan batinnya kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bisa iri ahwalih, dalam setiap keadaan. Ya. Nabi sholat sempurna, paling sempurna sholat Nabi. Mudah-mudahan kita bisa sholat seperti sholat Nabi. Puasa, nggak ada orang puasa lebih sempurna daripada puasanya Nabi. Kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa merasakan, gitu ya, meminta untuk puasa seperti puasanya Nabi Muhammad SAW. Mendermakan harta, nggak ada yang seperti Rasulullah SAW. Ya. Tapi setiap Muslim harus punya angan-angan, karena Nabi adalah idola kita, Nabi adalah imam kita, Nabi adalah panutan kita, maka setiap orang harus menginginkan, menyerupai, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Wa idza sa'at suratul dhahir, ini dalam bahasa Arab, idza sa'at suratul dhahir, apabila seseorang buruk tampilannya, dhahirnya, qila fulan sayyi'ul khalqi. Fulan, orang itu sayyi'ul khalqi, buruk tampilannya. Dalam bahasa Arab khalq, berarti lamnya sukun, khalq, ya. Bi fathil kha wa sukunillah. Ya, bi fathil kha wa sukunillah. Au suratul batin, kalau surah batinnya qila fulan sayyi'ul khuluq bi dhammiha. Kalau ada orang perangainya yang buruk, sifatnya yang buruk, itu disebut khuluq. Fulan, orang itu sayyi'ul khuluq, berarti yang buruk adalah perangainya, budi pekertinya, akhlaknya. Kalau khuluq, tampilan. A'adallah min dzalika wa min kulli su'in abada. Mudah-mudahan Allah jauhkan sifat kita buruk zahir ataupun buruk batin. Ya, insyaallah menjadi orang yang baik zahirnya dan baik batin. Bab berikutnya adalah haqiqatul khuluq, khuluqil hasan, ya, wa alamatuhu. Hakikat daripada khuluq, akhlak yang baik dan tanda-tandanya. Ini penting. Ya. Kita ini menganggap orang baik menurut kita, ya, padahal belum tentu baik menurut agama. Makanya di sini disebutkan apa cirinya orang yang baik, apa ya, akhlaknya. Ya. Huwa sifatun lin nafsi, itu adalah khuluq, itu akhlak adalah sifat diri kita. Ya, sifat daripada seseorang, tasduru anhal af'al al-hasanah. Jadi akhlak yang baik itu apa? Akhlak yang baik itu adalah sifat perangai asli yang dimiliki manusia. Tasduru anhal af'al hasanah, dari sifat yang baik itu akan bermunculan sifat-sifat yang baik. Jadi melakukan kebaikan. Orang kok dermawan, dari apa itu? Orang kok bisa dermawan? Apa alasannya dia dermawan? Ya, dibilang apa alasannya orang? Mengapa dia jadi orang yang dermawan? Ya, ya memang hatinya baik. Dari hatinya dia baik. Dia iba lihat orang, dia maka dibantu. Ya. Nah, af'al hasanah, perangai-perangai yang baik itu dilakukannya bisuhulatin. Suhulah. Suhulah apa? Ringan. Kita melakukannya itu, orang melakukannya ringan. Itu akhlak. Bantu orang, ya. Kalau usah pakai tunggu, bisa di masjid lampunya nyala, orang
nggak ada orang sholat, ya nggak usah tunggu lagi. Lihat ini masjid Badr, ini lampu nyala, nggak ada yang sholat, nggak ada yang apa, dia masuk matikan lampu. Itu dikerjakannya nggak usah pakai tunggu-tungguan. Ayo suruh orang, nggak usah, kita sendiri. Ya. Itu namanya melakukan hal-hal yang baik bisuhulah. Suhulah itu dengan ringan. Ya. Kita lihat bukan rumah kita, tapi kita bertamu ke rumah orang, banyak tamu, itu jadi tamu juga. Kita jadi tamu. Sohibul baitnya nggak banyak, nggak punya pembantu. Ya, kita yang punya akhlak itu nggak usah pakai disuruh, ambil bantu-bantu. Ya, jangan datang masuk ke rumah orang, apalagi yang sohibul baitnya orang tua. Kemudian kita anak muda, kemudian biarin aja kotor pulang terserah. Makan dikit dibuang, siapa yang mau ambil berkah itu? Nah, kalau makan semua, gitu. Sisanya bawa pulang. Kalau bekas itu kan mungkin juga bisa dimakan lagi nanti. Air juga begitu, air disedot dikit, ditaruh di rumah. Di rumah orang, siapa ya? Apalagi zaman corona begini. Siapa yang mau minum bekas kita? Itu dilakukan semua bisuhulah. Ya, suhulah. Ada orang kesasar, tanya rumah itu siapa? Kita dengar deh, ada orang tanya kepada dia. Enggak tanya ke kita, dia tanya ke orang. RT 02 mana ya? Ditanya begitu. Kita tahu, yang ditanyain nggak tahu, kita diam aja. Ya, ada orang nuntutnya terlalu repot kalau mau minta menolong orang. Nggak turun dari motor, nggak sopan, masya Allah. Udah miskin, ribet lagi gitu. Ya. Bangun, ya kita yang nggak tahu, kita tahu itu alamat itu. Oh Pak situ, nggak usah. Ya, jangan menuntut banyak dari orang, tapi kita berubah sendiri gitu ya. Nah, itu akhlak bisuhulah, dengan senang, tenang, ya mudah, gampang. Kita lakukan dalam keadaan gampang. Jadi apa itu akhlak yang baik? Akhlak yang baik, akhlak al-hasanah itu keluar dari jiwa kita, perbuatan-perbuatan yang baik tapi dengan suhulah, dengan apa? Ringan. Kita mengerjakannya ringan. Ya. Kita berbakti pada orang tua tapi berat. Belum berakhlak. Ya. Kita menghormati orang tua tapi begitu ya. Nah, kita kan dapat. Belum akhlak itu. Akhlak itu melakukannya dengan senang. Ya. Ma'at-tabaut anil qaba'ih, kemudian melakukan perbuatan yang baik dengan ringan dan menjauhi semua sifat-sifat yang buruk. Nah, itu akhlak namanya. Ya. Itu akhlak. Sekarang tandanya orang ini punya akhlak atau enggak? Ini orang berakhlak, orang ini berbudi pekerti. Apa tandanya? Ya, wa alamatuhu. Sekarang tandanya. Ya. Kalau perlu itu definisi itu dipelajari dulu, ya, definisi menurut ulama, tandanya. Definisinya supaya tidak salah. Jangan kita itu tidak berakhlak, tiba-tiba kita menganggap bahwa kita ini sudah berakhlak, padahal kita nggak punya akhlak. Ya, nah, makanya diperlukan tandanya. Apa tandanya? At-takhalli anis sifatil qabihah. Ya, al-musamma bil muhlikat. Takhalli artinya menanggalkan, ya, membersihkan diri dari sifat yang buruk. Semua sifat yang buruk. Bermusuhan, ya, benci, bohong, iri, mencaci. Itu semua sifat yang tidak baik ya. Nah, kita tinggalkan semua yang dianggap sifat tidak baik, kita tinggalkan. Namanya takhalli. Ini sifatil qabihah, mengosongkan diri daripada sifat yang tidak baik itu. Al-musamma dinamakan al-muhlikat. Itu adalah hal-hal yang membinasakan. Gitu. Jelas ya? Jadi sifat-sifat yang buruk namanya muhlikat. Kemudian kita mengosongkan diri daripada al-muhlikat itu tadi. Apa? Bohong, ingkar janji, zalim, ya, namimah, su'udzon,
berburuk sangka, itu semua namanya muhlikat. Muhlikat artinya apa? Membinasakan, dosa yang membinasakan. Wa tahalli. Nah, sekarang tahalli. Wa tahalli bi sifat al-hasanah al-musamma bil munjiyat. Ya. Kemudian at-tahalli, arti tahalli apa? Menghiasi. Kalau takhalli, Masya Allah, indah bahasa Arab itu ya. Kalau takhalli pakai kha, artinya menanggalkan, mengosongkan diri, menjauhkan diri dari yang tidak baik. Kalau tahalli itu artinya menghiasi diri, ya, menghiasi diri, tahalli. Ya. Tahallinya dengan apa? Tahalli dengan apa? Wa tahalli bi sifatil hasanah, dengan sifat yang baik. Dengan sifat yang baik. Sifat yang baik itu al-musamma al-munjiyat, yang menyelamatkan, sifat-sifat yang menyelamatkan kelak kita di akhirat nanti. Jadi ada dua kita. Apa? Muhlikat. Muhlikat berarti apa? Yang membinasakan. Kewajiban kita dari sifat-sifat itu takhalli, berarti membuang. Yang biasa bohong, stop bohong ya? Enggak. Ya, mau bohong kecil, bohong besar, enggak. Pokoknya ini bohong. Ini mulai tahun baru ya, 1443 saya mau berhenti berbohong. Gitu. Itu baik. Namanya takhalli. Cuma bohong aja, bohong. Apa lagi? Makan banyak? Enggak apa-apa. Ya, itu karena bukan sifat yang enggak baik. Makan selagi halal boleh, ya. Minum sambil berdiri, mulai itu kurang bagus juga. Nah, kita mulai sekarang minum duduk. Minum tangan kiri, makan tangan kiri, niat. Mulai tahun baru ini saya mau jadi punya akhlak yang baik. Insya Allah tidak lagi minum tangan kiri. Ya, qada'il hajah sambil berdiri, sapi itu jelas ya. Itu kambing gitu ya, begitu ya. Itu binatang. Ya. Orang kencing sambil berdiri di pinggir jalan begitu, udah nggak lucu, ya. Anak kecil aja nggak lucu ya, apalagi yang tua. Itu meninggalkan semua sifat-sifat yang buruk, namanya takhalli. Maunya bagaimana? Mau baik. Saya tidak mau melukai orang. Kalau ngomong hati-hati, pikir dulu. Ini sesuatu yang keluar itu dapat melukai, dan lukanya nggak bisa disembuhkan. Kalau orang ngomong itu, maka kita hati-hati, jangan sampai berbicara yang melukai orang. Ya, janji tepat waktu. Ya, ini semua akhlak-akhlak yang baik. Itu namanya tahalli. Jelas? Jelas? Jelas. Ya, kalau itu, kalau sifat yang baik itu yang dituntut adalah tahalli. Sifat yang buruk takhalli. Takhalli artinya mengosongkan, menjauhkan, menanggalkan. Wala tariqa ila dzalika illa bil mujahadati ghaliban. Meninggalkan sifat yang buruk, menghiasi sifat diri dengan yang baik, dikatakan la tariqa ila dzalik, tidak ada cara, jalan menuju kesempurnaan tahalli dan takhalli tadi, atau takhalli dan tahalli, illa bil mujahadah, kecuali dengan mujahadah. Ghaliban biasanya, karena ada sifat perangai asli. Ada itu orang memang perangainya bagus, dia nggak mau membentak orang, nggak mau marah ke orang, ya, tepat waktu, asli perangainya, enak, itu luar biasa. Ya, ada sahabat Nabi namanya Suhaib Ar-Rumi, ya, dulu kali Suhaib Ar-Rumi. Beliau ini dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis, bukan, dipuji, ni'mal abdu Suhaib, sebaik-baik hamba adalah Suhaib, illam yakhafillah lam ya'sihi. Kalau dia tidak takut kepada Allah pun, dia tidak akan maksiat kepada Allah. Bayangkan itu. Kalau dia tidak takut dengan siksa Allah, dia tidak maksiat. Jadi memang nggak mau menyakiti orang, dia nggak mau. Kalau janji memang tepat,
begitu, ya. Luar biasa ya. Tidak mau menyakiti, tapi dia selalu berbuat baik. Kebaikannya menjadi perangai asli. Nah yang seperti itu ya, tinggal dikit-dikit aja ngerapiin ya. Ya, ini sholatnya, cara sholat dan sebagainya. Kalau kita kan masih banyak kurang ini, banyak nggak kira-kira? Hah? Lumayan lah ya. Apa yang nggak baik buat kita? Misal, kalau janji suka meleset, misal begitu. Oh ini sekarang saya mau janji, insya Allah niat ya, nggak mau sembarangan janji. Kita pikir dulu, besok mau janji sama orang, bisa nggak? Jangan iya dulu, iya. Nah, besok baru kita cari udur, atau nggak ada kabar, atau HP-nya mati. Janji-janji besok malah HP mati, nggak bisa dihubungin. Kan nggak enak itu, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kita rubah, ya. Kita rubah menjadi yang lebih baik, gitu. Ya. Yang belum bisa itu dipaksa. Ya, saya ini kalau janji saya nggak pernah anggap orang itu terlalu penting. Ya, penting hajat saya, kalau hajat orang terserah. Banyak nggak itu? Banyak. Ya, biasanya yang suka bagi-bagi sembako 5 tahun sekali. Ya, ya. Itu hajatnya dia selesai, udah. Waalaikumsalam. Ya. Kalau dia punya hajat, masuk ke masjid, ya, masuk ke masjid, sholat duduk di shaf pertama, ya, bahkan maksain jadi imam, begitu ya, macam-macam. Begitu selesai nggak kelihatan lagi, ya, yang ada nutup masjid malah, ya. Hah? Begitu ya? Kok hening kenapa? Ya? Antum nggak setuju? Ya. Anda tutup majelis ini. Jadi sifat yang nggak bisa seperti itu dipaksa, namanya mujahadah. Jelas. Jadi mujahadah itu apa? Berusaha memaksakan diri kita menjadi yang baik. Yang biasa bohong, paksa. Begitu. Paksa supaya jujur. Karena orang yang biasa bohong itu kadang-kadang nggak bisa tidur dia kalau belum bohong. Kan ada begitu ya? Ada orang kebiasaan bohong katanya. Oh dia pembohong. Kalau nggak bohong dia nggak bisa tidur. Dia panggil orang tetangganya, sini ada cerita. Bohong. Nggak dipercaya dia. Dipanggil lagi sini. Ini ada makanan. Dia mau jujur belum, tapi udah terkenal dia bohong. Akhirnya dia bilang orang nggak percaya. Panggil dia nggak percaya. Ya. Dia nggak bisa tidur. Ini malah bahaya nih kalau nggak hari ini nggak bohong ya. Jadi dia ambil tangannya begini, panggil ayam, ya, buru. Panggil ayam begitu, ayam udah pada kumpul, dibuka, nggak ada katanya. Nah, baru bisa tidur malam itu. Yang penting dia harus bohong dalam sehari. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Jadi mujahadah itu pelit. Nah, mujahadahnya gimana? Pelit. Ada orang tuh kalau mau ngeluarin duit, ya berat, terpaksa begitu ya. Traktir teman minum kopi kena 50.000. Oh, bisa 2 bulan 20 hari. Ya. Dia kepikiran, ya Allah, 50. Oh, gitu ya. Yang pelit ya, yang pelit. Nah, itu dipaksa. Mujahadah itu. Ya, mujahadah. Jadi paksa. Dibiasakan diri kita. Terlalu takut. Ya. Pura-pura berani. Dipaksa berani. Gitu. Bangun malam. Ya. Keluar kayak kemana gitu. Ya, dilawan. Tapi katanya ada usaha gitu ya, usaha. Di antaranya baca Ila fi Quraisy. Ya. Ila fi Quraisy ila fi Quraisy wasif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
orang yang baca ini insya Allah dihilangkan rasa takutnya. Ya, artinya berlebihan, ya, berlebihan takut mau apa takut. Ya, baca ini banyak baca. Waktunya bebas di pagi dan sore harus baca dihilang, ya, didawamkan begitu. Insya Allah nanti ketakutannya juga berkurang. Fa inna nafsa jubilat mayyala ilal hawa wa syahawat. Karena nafsu seseorang itu jubilat, diciptakan aslinya begitu, mayyala. Mayyala itu banyak condong kepada al-hawa, hawa nafsu dan syahwat. Ya. Lebih enak mana ngumpulin orang, lebih gampang. Ngumpulin orang, sebentar lagi 17 Agustus dia, di mana-mana banyak itu. Nggak tahu masih ada, kira-kira masih ada apa? Ya masih ada dangdutan kayak ini. Biasa di kampung-kampung gitu. Kalau RT, RW ngumpulin orang untuk dangdutan gampang itu biasanya. Ya, kita mau adakan lomba joget. Ya, yang sudah rematik juga masih mau, ya, dia mau ikut, mudah, kumpulnya mudah, ya. Tapi kalau dibilang ini ada majelis taklim, memang nggak pantas, masa, ya, 17 Agustus majelis taklim, kan sudah tiap, sudah selesai, nggak majelis taklimnya kita baca tahlil untuk arwah para syuhada, begitu. Jadi orang tua kita, engkong-engkong kita, kakek moyang kita itu akan senang luar biasa ketika anak cucunya datang kumpul baca Yasin kemudian dihadiahkan, kan pasti lebih senang. Kalau joget yang maksiat itu pasti menyakitkan mereka. Ya Allah, saya berjuang mati-matian, anak saya, cucu saya, ya jadi orang Belanda dia, ya. Lebih dari Belanda, sinyo Belanda ini, ya. Pakaiannya sudah luar biasa, buka-bukaan, innalillah, dia sedih. Kan begitu? Ya. Sifat manusia kira-kira kalau kita mau ada pengumuman, tapi insya Allah kalau kampung ini kampung baik, insya Allah. Ya. Kampung orang yang baik-baik. Artinya kalau diajak baik, gampang, alhamdulillah. Ya. Majelis lihat nih, masya Allah. Berapa tahun nggak habis-habis? Ya. Alhamdulillah. Yang saya lihat nih dulu belum pakai kumis, udah pakai kumis. Ya. Yang dulu rambutnya hitam udah sampai berubah. Ya. Begitu. Kira-kira lebih gampang mana ngumpulin orang untuk tadi joget-joget itu dengan ngumpulin orang untuk yang baik-baik. Ayo kita kumpulin duit, dana, cari, kemudian kita kasih anak yatim. Kita kirim ke Palestina. Oh, Palestina. Ya. Kemana? Hati itu lebih gampang mana ngumpulinnya? Hah? Kemana? Ke syahwat. Yang berbau syahwat pasti lebih senang, lebih gampang. Karena sifat manusia itu memang condongnya ke tadi, yang enak-enak aja. Ya. Makanya orang waktu sebagian masjid ditutup, nggak banyak yang protes. Ya, masjid ditutup di mana-mana, nggak ada yang protes. Hah? Sholat Jumat ditutup, sholat Jumat 3 kali stempel kafir. Ya, orang ninggalin sholat Jumat, nggak ada apa-apa, nggak ada yang marah. Ya, nggak ada yang marah. Kenapa? Memang berat mau masuk masjidnya, berat. Ya, lihat masjid itu kayak lihat apa jadi berat. Tapi kalau masuk ke tempat-tempat ini kumpul-kumpulan orang, tempat-tempat warung remang-remang itu masih ramai, ya, sampai sekarang aman-aman aja. Ya, berarti apa? Sifat di manusia itu, kalau misalnya boleh, ini jujur biar lebih gampang ini contohnya. Besok karena ya tahun barunya diundur, ya. Kan tahun baru kapan? Kemarin sudah selesai doanya kan? Tapi sekarang kita undur besok. Nah, begitu. Nggak tahu ini orang ini konslet di mana kepalanya ya. Gitu. 1 Muharram itu kemarin, begitu. Tapi
dianggap atau liburnya besok. Gimana? Karena diundur, besok tidak apa-apa umat Islam nggak sholat subuh, misalnya begitu. Kira-kira ada yang setuju nggak? Banyak, ya, betul. Banyak, ini jujur, bagus ya. Ada kata kalau sholat subuh itu berat, iya berat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, berat. Jadi memang sifat jangan pura-pura begitu. Lihat yang haram itu enak nggak? Enak, tapi haram. Nanti mata itu ada konsekuensinya. Itu ada adab yang harus kita terima dari pandangan-pandangan yang nggak bermanfaat itu. Ya, itu ada dosanya. Ya kan? Tapi manusia memang condongnya maunya yang haram-haram aja. Gitu. Ya. Satu, condong pada maksiat, amaratun bisu, ya, dia lebih condong juga kepada yang selalu memerintahkan atau mengajak kita kepada keburukan. Fala budda min jihadiha. Ketika kita tahu bahwa sifat asli manusia itu ya, memang condongnya kepada dunia, syahwat, keenakan, ya. Dan itu banyak, bukan hanya harta, tapi bisa juga wanita, ya, bisa apa? Tahta. Makanya ada orang setua apapun kalau disuruh duduk untuk didudukkan di tahta itu masih mau terus. Dia lupa umurnya. Ya. Begitu kan? Begitu ya? Setuju? Alhamdulillah. Yang ada begitu kan? Maka fala budda min jihadiha, maka wajib ada mujahadah. Harus dilawan. Ya. Jadi hawa nafsu itu cara menaklukkannya itu bagaimana? Dilawan. Ya. Bukan dikatakan saya ikutin dulu, nanti saya kasih planning ya. Saya mau setelah beberapa tahun mau apa? Mau berhenti. Ada orang, saya nakal sekarang umur 25, enggak, nanti begitu saya nikah, saya mau berhenti nggak nakal lagi. Dia nikah, berhenti nakalnya seminggu, 2 bulan, kambuh lagi. Terus kata setan, belum, masih muda. Ini masih muda, tenang aja, nanti 30. Ya, 30, dia bilang mau berhenti di umur 30. Nah, 30, dia sudah terlanjur tahu dunia yang menakutkan ini, ya, begitu hal-hal yang dosa, ya, perempuan atau homer atau apapun, kata setan, tanggung, tambah lagi 35, ya, 35. Nafsunya masih semangat. Kemudian sudah 35, udah 40. Nah, itu usia orang diangkat menjadi nabi gitu ya. Dia berhenti 40 tambah lagi, innalillah, terus sampai tua dia nggak sadar juga. Kemudian yang dikhawatirkan dia masih di kiri, malaikat ambil nyawa, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi caranya bagaimana? Mujahadah memaksakan. Itu yang disebutkan dalam oleh Imam Al-Busiri, ya. Apa disebut dalam oleh Imam Al-Busiri? Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubir radha'i wa id ya Fatimi. Jadi nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu suka pada minum. Kalau menyusu itu dibiarkan umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia akan menyusu terus. Wa in taftimhu, kalau stop, yan fatim, dia akan berhenti. Jadi nafsu itu memang harus dilawan. Ya. Ada orang bilang saya ke lingkungan ini kurang baik, saya kembali lagi kepengen minum khamr lagi karena kumpul sama orang-orang. Enggak, itu semua ada dalam hati. Kalau hati kita mau, beres. Ya, kalau kita mau. Tapi kalau kita mau ganti nomor HP kayak supaya nggak dikejar-kejar orang, mau apa? Saya nggak ketemu teman-teman yang nakal, itu boleh caranya. Ya. Tapi itu semua belum dari hati. Tapi kalau dari hati, siapa yang lebih kecanduan khamr melebihi para sahabat Nabi Muhammad?
Orang sekarang kalau minum khamr itu pakai ditaruh di botol ya. Botolnya nggak banyak-banyak. Itu dulu zaman jahiliyah kalau pakai dispenser, ya, khamrnya itu pakai gentong. Bayangkan, makanya waktu diharamkan itu sampai banjir katanya. Sampai banjir, rumah-rumah itu semua dibuang. Jadi bagaimana kecanduannya? Setiap hari dan bebas, memang nggak dosa waktu itu. Ya, tapi kalau mau bisa. Hatta tatazakka wa tatahhar minar radha'il. Kalau orang sudah stop melakukan dosa-dosa besar itu dipaksa, nanti dia tatazakka, menjadi suci, jiwanya suci, ya. Wa tatahhar, juga menjadi bersih minar radha'il, daripada sifat-sifat yang hina. Wa tahalla bil fadail, kalau sifat yang buruknya hilang, baru dia bisa berhias. Itu idealnya begitu. Berhias dengan sifat-sifat yang baik. Jadi begitu caranya. Ya, orang mau jadi baik itu bagaimana? Buang yang buruk dulu, kemudian dia baru berhias. Jangan dalam keadaan kotor kemudian kita berhias, percuma. Ya, kita kotor, orang campur-campur, bahkan itu bahasa iblis, bahasa setan mengatakan, Masya Allah ini pemuda, Masya Allah seimbang dia nih, ya, hidupnya seimbang, ya. Dosa rajin, tapi ibadahnya juga rajin. Hebat ini. Oh, kok hebat? Ya, nggak bisa. Nggak akan ada nikmatnya ibadah dalam keadaan dia sedang bermaksiat. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang sholat rajin serajin apapun, tapi dia di angannya, di otaknya, di angan-angannya kepengen maksiat lagi. Nggak ada enaknya. Pasti. Ya dia cuma bisa aja. Ya, bisa surahnya, tapi batinnya nggak bisa. Ya. Orang yang punya angan-angan berbuat dosa itu pasti nggak ada rasa untuk beribadah. Jelas? Jadi caranya bagaimana? Mujahadah. Mujahadah itu apa? Menyingkirkan, membuang semua sifat-sifat yang tidak baik dulu. Nanti kalau sudah itu disingkirkan, kita baru berhias dengan sifat yang baik. Yang radha'il, yang buruk dibuang, kemudian kita pakai sifat-sifat yang baik itu. Walaupun sedikit menempel, menyatu dengan jiwa itu, ya, begitu caranya. Masya Allah. Wa fil Quran, dalam Al-Quran disebutkan qad aflaha man zakka, ya, wa qad khaba man dassa. Dalam Al-Quran dikatakan qad aflaha, telah apa? Beruntung man zakka, orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi itu dia sia-sia. Begitu ya. Orang yang tadi tidak mau melawan hawa nafsunya itu kan. Ya. Wa jihaduha wal jihadul akbar. Nah, ini yang dimaksud. Jihad melawan hawa nafsu, keinginan, ya. Hal-hal yang berupa syahwat itu sebaik-baik jihad, ya. Dan ini bukan hanya kepada hal-hal yang maksiat, keinginan kita untuk sesuatu yang lebih. Itu orang terkena masalah, artinya kita mempunyai beban, wajahnya nggak ceria lagi. Kapan? Ada orang wajahnya ceria ketemu, Masya Allah dia senang, ketemu lagi. Itu Yesus. Coba tanya perubahan wajah orang itu yang tadinya ceria jadi nggak ceria. 99,9% masalahnya ada di dia sendiri. Apa? Ingin mencari lebih dari yang ada. Gitu. Ya. Dia udah punya HP, udah bagus. HP-nya bisa bertelepon, ya. Udah bisa nerima, bisa SMS, bisa WA, udah bagus. Begitu. Ketemu teman, dia bilang HP ini HP jadul, ada HP bagus. Gitu. Ya, HP bagus. Saya nggak punya duit, gampang, utang. Ya, akhirnya dia beli HP. Padahal pakai HP itu dia nggak mati juga. Ya. Dia nggak kena corona, walaupun HP-nya jadul, dia nggak aman-aman aja gitu. Tapi dia karena dikasih tahu orang, ini HP ada yang bagus. HP yang tidak ada masalah tadi dijual, ada yang utang HP yang bagus. HP yang bagus.
waktu dia belum dapat itu, belum mendapatkan HP yang diharapkan, wajahnya sudah mulai berubah. Masalahnya di dia sendiri. Kalau dia tutup, gitu ya, tutup itu omongan orang, udah biar nggak apa-apa, ini juga masih bisa kok, alhamdulillah, udah selesai. Ya, tapi gara-gara kita pengen mulai ngumpulin duit, ya, janji sama orang, gitu. Biasa kalau makan di warung ada lebih 2.000, ambil aja Pak, ambil Bu, sudah mulai hilang dermawannya. 2.000 dikumpulin gara-gara HP itu ya. Itu mau beli HP ini ya. Ternyata setelah dia berusaha sekuat apapun nggak dapat HP itu, mulai hilang cerianya, khusyuk nggak khusyuk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biasanya 33, ini 3 udah sekelar. Subhanallah. Gitu ya. Udah. Akhirnya karena nggak bisa, nggak cukup duitnya, ngutang, nyicil 5 kali bayar. Akhir bulan wajahnya berubah lebih jelek lagi, lebih serem lagi gara-gara mau bayar utang. Jadi masalahnya di mana? Diri sendiri, ya. Diri sendiri. Jadi biarin aja, yang ada syukuri, ya. Syukuri, alhamdulillah yang sudah ada, alhamdulillah. Semua di sekitar kita ini kita syukuri, teman-teman ini kita syukuri, ya. Apa yang ada, istri kita syukuri, ya. Yang ada aja, kan, gitu, ya. Dah gitu aja. Nanti kita sambung lagi ya. Wallahu a'lam bishawab.